cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang buruknya cara aparat negara memperlakukan warga Indonesia yang baru saja datang dari luar negeri. Ini terkait dengan keburukan program karantina untuk mencegah penyebaran COVID. Sejak awal, saya katakan apa yang saya sampaikan di sini adalah laporan dari warga yang berkirim informasi dengan harapan agar cerita mereka didengar. Saya percaya apa yang mereka katakan benar, tapi tentu saja selalu ada kemungkinan ini tidak sepenuhnya akurat. Karena itu, kita tidak bisa juga menganggap ini sebagai kebenaran sepenuhnya. Namun saya merasa wajib untuk men-share-nya karena kalau informasi ini benar, ada kezaliman serius terjadi pada warga Indonesia. Saya percaya bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang luar biasa hebat. Namun banyak aparat yang bermental pecundang dan sebenarnya tidak memiliki cukup kemampuan untuk menjadi pengabdi masyarakat. Mereka inilah yang lazim menjadi sumber masalah. Saya mulai cerita saya. Pertama adalah cerita seorang netizen yang baru pulang dari Turki. Dia baru saja tiba setelah melakukan perjalanan ke Turki selama 5 hari bersama 18 kawannya. Begitu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, mereka harus antri dan melewati interview untuk menentukan apakah mereka harus menjalani karantina 10 hari di hotel atau di Wisma Atlet. Petugas mengatakan bahwa menurut peraturan yang boleh menginap di Wisma Atlet hanyalah TKI dan pelajar. Mereka menolak untuk ditempatkan di hotel karena tarifnya yang terlalu mahal, di atas 10 juta rupiah per orang untuk 10 hari. Akhirnya diputuskan mereka dibawa ke Wisma Atlet Pademangan. Mereka harus menunggu 1 jam di bus sebelum akhirnya diizinkan masuk ke hotel. Di hotel pun mereka harus menunggu berjam-jam sebelum memperoleh kunci kamar. Total, mereka harus menunggu 12 jam sebelum masuk kamar hotel sejak turun dari pesawat terbang. Setiap kamar berisi 3 orang. Pada hari pertama, makan siang disediakan pada pukul 4 sore. Padahal di box makanan ada tulisan, dimakan sebelum jam 14.00. Benar saja, bau sayur basi pun langsung menyerang hidung mereka. Jelas makanan itu sudah tidak layak dikonsumsi. Makan malam diantarkan pukul 10 malam. Karena itu keesokan harinya mereka mulai mencari makanan dari luar Wisma. Makanan dipesan secara online atau meminta teman mengantarkan ke Wisma. Masalahnya, makanan tidak bisa diantar ke kamar. Makanan hanya bisa diantar sampai ke lobi. Setiap pos masuk ditutup ketat. Yang bisa keluar masuk dengan bebas hanyalah petugas. Tapi tentu saja di Indonesia selalu ada jalan. Para penghuni Wisma membayar petugas untuk mengambil makanan pesanan itu. Setiap hari mereka membeli makanan secara online. Mereka tak mau makanan yang disediakan Wisma karena selalu terlambat dan makanan hanya diletakkan di lantai dalam keadaan terbuka. Jadi boro-boro higienis. Karena itulah mereka harus merogoh kantong untuk membayar petugas. Jadi kesimpulannya, ya uang adalah segalanya. Ada uang, semua bisa mulus. Kontrol lapangan sangat minim. Setiap hari tidak sedikit makanan yang terbuang dan tergeletak di setiap lantai pada tiap tower. Kondisi di dalam Wisma pun sungguh menyedihkan. Petugas hanya ada di lantai bawah sehingga tidak tahu atau tidak mau tahu tentang kondisi sesungguhnya. Contoh sederhana adalah soal lift. Lazim sekali lift penuh, bahkan sampai tidak ada jarak antara satu dengan yang lain, dempet-dempetan. Ini terjadi bukan saja karena padatnya penghuni Wisma, tapi juga karena lift sering digunakan untuk membawa logistik. Akibatnya sering terjadi dari 4 lift yang ada yang digunakan hanya 1. Terjadilah penumpukan orang di dalam lift. Prokes sama sekali tak berlaku. Bahkan tidak sedikit petugas nampak berlalu lalang tanpa masker. Kemudian cerita kedua. Ini terkait dengan para tenaga kerja Indonesia TKI yang baru saja pulang dari Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Mereka sempat terkatung-katung di Bandara Soekarno-Hatta. Dan setelah lama menunggu, mereka dibawa ke Wisma Atlet. Seusai itu pun banyak dari mereka yang harus menunggu di bis atau di luar hotel sampai lebih dari 15 jam lamanya. Mereka menunggu kepastian apakah bisa memperoleh kamar di Wisma Atlet. Ternyata di ujung cerita dikatakan bahwa tidak ada kamar tersedia. Mereka pun dioper ke sana kemari tanpa ada penjelasan. Dalam kondisi sulit, mereka dihubungi pihak Satgas COVID. Menurut petugas, mereka diberi beberapa pilihan hotel. Namun tarifnya mahal.
Lebih celaka lagi ketika ada TKI yang setuju memilih hotel tertentu, ketika dia datang ke hotel tersebut, tarif yang ditetapkan ternyata lebih mahal daripada yang diinformasikan petugas Satgas. Ini menyedihkan karena TKI itu adalah para pekerja yang berjuang keras di luar negeri dan membawa pulang devisa untuk negara ini. Tidak semua membawa banyak uang, tidak semua sukses. Tapi begitu sampai di sini, mereka seolah kembali diperas. Kalau ini semua benar, ini adalah contoh kisah-kisah yang pantas membuat kita marah. Bagaimana mungkin aparatur negara sedemikian tega memperlakukan sesama warga negara dengan cara serendah itu? Dan ini menjadi ironis mengingat kita baru saja mendengar kasus Mulan Jamila, Ahmad Dhani, dan anak-anak mereka yang bisa melenggang pulang ke rumah dan bahkan jalan-jalan ke mall setelah mereka pulang dari Turki. Saya masih berharap cerita-cerita ini akan membuka mata pemerintah untuk bekerja dengan cara yang lebih mempedulikan kesejahteraan warga. Kekacauan perlakuan terhadap warga yang datang dari luar negeri ini sudah lama terjadi. Saya sudah mengangkatnya di Cokro TV sejak pertengahan tahun ini. Yang menyedihkan karena saya membongkar apa yang saya sebut sebagai pemerasan di proses karantina itu, saya sempat disomasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana alias BNPB. BNPB mengirimkan somasi agar saya meminta maaf dan menurunkan video tersebut, dan kalau tidak saya akan diperkarakan secara hukum. Di kedua video itu saya menyampaikan informasi tentang adanya pemerasan terhadap mereka yang baru saja datang dari luar negeri. Para korban harus menginap di hotel-hotel mahal setelah menjalani tes PCR yang hasilnya menunjukkan mereka terkena COVID-19. Ini menjadi mencurigakan karena para korban itu ternyata tidak bisa mengupayakan tes PCR pembanding di luar hotel. Dan ternyata ketika akhirnya ada korban-korban yang memaksakan tes pembanding, hasilnya negatif. Jadi buat saya ini hampir pasti menunjukkan adanya kejahatan dalam bentuk pemerasan terhadap para korban tersebut. Karena itu saya tidak mau minta maaf pada BNPB, tapi untuk menunjukkan itikat baik saya sudah meminta agar video itu di take down. Sekarang, kalau informasi yang saya peroleh benar, ini nampaknya sekedar menunjukkan tidak ada perbaikan serius dalam proses penerimaan terhadap mereka yang baru pulang dari luar negeri. Mudah-mudahan masukan ini bisa membuka mata pemerintah untuk membenahinya. Mari gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.